Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadih burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ta'ala majduhu wa 'azma sya'nuh. Khalaqal khalqa li hikmah, khalaqal khalqa li hikmah, khalaqal khalqa li hikmah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar ala ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, yang kami hormati dan kami muliakan Majelis Guru Madrasah Sanawiyah Sungkai, wabil khusus kepada Bapak Imran SPDI MPDI, yang kami hormati Bapak Komite, yang kami hormati Bapak Syufaat, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, wali murid dari siswa kita di MTS ini. Kita sama-sama berharap mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin. Dan anak-anak kita yang sedang menempuh pembelajaran di MTS ini senantiasa dibimbing, senantiasa ditambahkan mahabbahnya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Pada siang hari ini cuaca yang sangat cerah, dan saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita wajahnya sumringah, mendapatkan nikmat yang luar biasa megah, yaitu nikmat berkumpul untuk mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Senang atau senang? Kalau tidak salah tahun kemarin tidak ada macam ini, betul? Tahun kemarin mamnu, haram, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ada alasan kesehatan, betul? Sekarang sudah diperbolehkan, kerannya sudah dibuka. Sekarang kita diperbolehkan untuk berkumpul melaksanakan sesuatu yang menjadi rutinitas kita, menjadi rutinitas orang-orang tua kita. Mudah-mudahan rutinitas kita ini yang mulia, yaitu haflah Maulid Nabi, menjadi sebuah sarana silaturahim, sarana mengalap berkah, sarana untuk menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Saya tengok di sini semuanya sehat ya Pak ya. Ibu-ibunya sehat, Bu. Mudah-mudahan sehat badannya. Amin. Sehat juga pikirannya. Sehat dompetnya. Kenceng banget Bu dompet. Nggih, Bu, nggih. Pokoknya kalau dompetnya tebal, dompetnya sehat, insya Allah pikirannya juga. Kalau dompetnya kurus kering, masya Allah, bingung gitu loh, nggih. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkahi rizki kita, rizki untuk anak-anak kita dalam pembelajaran mereka meraih tangga-tangga kesuksesan. Amin. Allahumma amin. Yang kedua kalinya sholawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raqat 'ainaya syawqan wa taibata zarfat 'ashqan fa ataitu ila habibi ahda ya qalbu wa rifqan salli ala Muhammad. Assalamu alayka ya
Ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi, ya Habiballah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi, ya Habiballah, ya Rasulullah. Sallallahu Nabi Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, saya ingin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya pada hari ini tanggal 12 Rabiul Awal, hilangkan kesusahan, hilangkan kesedihan. Kita semuanya akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbahagia. Bahagia kenapa? Berbahagia dengan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang punya utang-utang lupakan dulu. Agendanya hari ini adalah full Maulid Nabi. Betul? Yang punya tunggakan angsuran sebentar lagi PLN jatuh tempo tanggal 20. Tidak usah pikirin dulu. Banyak sholawat, insya Allah pagi-pagi ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenapa saya katakan demikian? Karena berbahagia dengan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyru' diperintahkan oleh Allah, disyariatkan di dalam Islam. Pak Ustadz, ini benar syariatkan? Apa dalilnya? Kata orang sebelah sana yang tidak senang dengan maulidan, katanya maulid Nabi itu bid'ah. Tidak ada dalilnya. Itu orang yang ngajinya nggak hatam. Kalau yang bilang bid'ah, yang bilang sesat itu ngajinya tidak. Kalau yang ngajinya hatam dari juz 1 sampai juz 30, ngajinya dari bab awal sampai bab akhir, bab fikih, tauhid dan lain sebagainya, akan menyatakan bahwasanya maulid Nabi ini penting sekali. Kenapa penting? Kita bisa mengatakan bahwa nikmat iman dan Islam itu manis. Nikmat membaca Al-Quran dan mengerti maknanya itu nikmat. Kita bisa mengerti ukhuwah Islamiyah dan segala macam turunannya. Ini bukan karena apa-apa, tetapi didahului oleh kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita diberikan menjadi umat yang diberikan Al-Quran. Tidak akan ada Al-Quran diturunkan kalau tidak ada kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita berbahagia dengan kelahiran Nabi kita, sebagaimana orang-orang dahulu berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diriwayatkan secara masyhur bahwasanya ada paman beliau yang namanya Abu Lahab, adalah paman yang ketika Nabi mengaku sebagai Nabi dan Rasul. Abu Lahab adalah orang yang memusuhi Nabi. Abu Lahab adalah orang yang memerangi Nabi, menghalangi perjuangan dakwah Nabi. Tetapi apa yang terjadi ketika di alam kubur dan nasibnya di neraka nanti? Kata Nabi, pamanku yang bernama Abu Lahab itu setiap hari Senin diringankan siksanya. Kenapa demikian? Diringankan siksanya karena pada hari Senin di mana aku dilahirkan, pamanku yang bernama Abu Lahab begitu mendengar bahwasanya ponakannya yang bernama Muhammad bin Abdullah, putranya Siti Aminah, dilahirkan, beliau senang. Dan sebagaimana tradisi orang Arab, bapak-bapak, ibu-ibu, saya alhamdulillah Pak Imran dapat izin, dapat takdir untuk bisa ngaji di Al-Azhar Asy-Syarif 4 tahun. Orang Arab itu kalau mendengar kabar yang baik, orang yang menyampaikan kabar ini biasanya dikasih hadiah. Pak, anak bapak lulus di UIN,
Pak, anak bapak diterima PNS dan lain sebagainya. Maka orang yang menghabarkan itu biasanya dikasih hadiah. Dalam hal ini ada Abu Lahab punya seorang budak perempuan yang menghabarkan bahwasanya Nabi Muhammad ponakannya sudah lahir. Maka pada saat itu juga saya senang ponakanku sudah lahir. Kamu yang membawa kabar berita gembira ini, aku bebaskan. Kamu bukan lagi budak perempuanku. Kamu adalah orang yang merdeka. Dibebaskannya dia pada hari itu. Kemudian Abu Lahab juga membawa Nabi Muhammad yang masih bayi untuk tawaf di sekitar Ka'bah, menggendong Nabi Muhammad dengan sukacita. Ini adalah ponakanku, ini adalah ponakanku. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW, berbahagialah pada hari Maulid Nabi, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Syukur-syukur sedekahnya yang banyak. Setuju? Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Itu dalil. Kalau ada orang sebelah mengatakan amalan kita ini adalah amalan yang bid'ah, tidak ada dalilnya, itu dalilnya. Para mufassir, orang-orang yang pintar mentafsiri Al-Quran mengatakan, qul, katakan wahai Muhammad, bifadlillahi, dengan anugerah yang telah Allah berikan kepadamu, yaitu Islam, wa birahmatihi, dan dengan dilahirkanmu, dengan diutusmu, dengan diturunkannya Al-Quran kepadamu, maka berbahagialah. Fabidzalika falyafrahu, maka berbahagialah. Huwa khairum mimma yajma'un, sesungguhnya anugerah Allah, rahmat Allah itu lebih baik dari apa yang telah mereka kumpulkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita sadari secara mendalam, kita ini sebagai umat yang berakal, manusia makhluk yang berakal, rasanya tidak mungkin menerima yang namanya peradaban ini. Seperti yang sekarang ini, wanita dimuliakan, orang kecil, orang miskin diangkat derajatnya, disantuni dan lain sebagainya, kalau bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, revolusi kemanusiaan, manusia mulai merdeka dari yang tadinya terhina sehingga menjadi orang yang bermartabat. Ini dimulai dari keberadaan Nabi Muhammad berperan berdakwah di Jaziratul Arab, sehingga dampaknya bisa sampai ke kita yang ada di surga ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tadi sudah kita sama-sama dengarkan Bapak Kepala Madrasah kita menyampaikan bahwa ada program yang cukup menarik, yaitu program menghafalkan Al-Quran juz 3. Ada yang sudah hatam, ada yang sedang proses. Insya Allah mohon doanya, mohon dorongannya supaya bapak-bapak ibunya juga mendorong anak-anaknya menghafalkan Al-Quran. Tanpa ada dorongan dari bapak-bapak dan ibu-ibunya, kayaknya berat, Pak. Betul apa betul? Apalagi zaman sekarang teknologi sudah ada di tangan. Ini Pak, ini pisau bermata dua. Kalau dapat iman yang menuntunnya, ia akan bermanfaat. Tapi kalau kebetulan setan yang mengawalinya, ini menjadi istilahnya setan gepeng. Setan gepeng. Ini manfaatnya besar. Emak-emak tuh zaman sekarang pada kalau nak masak apa Pak, bisa tanya sama Mbak. Mbak gokil. Caranya enggak tahu, langkah-langkahnya enggak tahu. Buka Mbak Yu. Sambung kan? Mbak YouTube. Ini YouTubiun. Nah, orang-orang yang suka buka YouTube namanya YouTubiun. Jadi sangat mudah sekali mengakses ini. Kalau yang bermanfaat, alhamdulillah. Tapi kalau yang negatif, na'udzubillah. Saya pernah mendapatkan sebuah riset penelitian Pak Sobat di luar sana. Itu anak-anak seusia SMP
SMA pegang HP bukan untuk apa-apa, tapi untuk naudzubillah min dzalik bermain judi. Untuk bermain beli slot yang sekian harganya, saya tidak ngerti ini. Nah, ini kalau tidak dibentengi dengan keimanan, tidak dibentengi dengan Al-Quran, anak-anak itu akan kecolongan, Bu. Maka saya setuju sekali, bentengi anak kita dengan akhlakul karimah. Yang pertama itu adalah akhlak. Yang pertama adalah kualitas akhlaknya. Untuk apa kualitas akademik atau pelajarannya tinggi, tapi kalau akhlaknya itu tiarap. Saya mau tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, anak-anaknya kalau berangkat sekolah cium tangan tidak? Kalau pulang sekolah cium tangan tidak? Tidak. Ada apa umpamanya? Saya ingin membaca sebuah fenomena alam, fenomena kekinian. Apa itu? Anak-anak kita, Pak, Bu, kalau cium tangan kira-kira nyiumnya begini atau begini? Begini. Betul? Tolong, mulai Maulid Nabi ini ajarkan. Kenapa? Karena berawal dari yang ditonton sinetron-sinetron mencium macam ini. Saya tidak tahu penyebabnya apa, Pak. Apa tangan Paknya bau candu? Apa tangan bapaknya bau parah, getah? Tidak tahu. Kok bisa semacam itu? Macam itu. Kalau sudah dibiarkan, tidak ditegur, tidak diluruskan, anak kita yang MTS, yang SD nyiumnya macam ini. Nanti menjelang lulus MTS, nyiumnya ganti. Benar. Sudah tahu? Pas aliyah SMA begini. Saya khawatir ketika sudah kuliah di UIN di sana, sudah datang lagi salaman sama bapak emaknya. Halo bro. Digantinya halo bro. Ya Allah, naudzubillah min. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu, saya menerangkan kepada para santri yang ada di Darkis sana, kamu setelah ini, setelah mondok di sini, jangan lagi mencium hanya sebatas ini. Kalau orang mencium pakai hidung dengan pakai mulut, dihirup meskipun bau calut, meskipun bau karet, tetapi di situ keberkahan. Nah, kalau orang dulu mengatakan mencium punggung tangan ini sebagai bentuk adab. Kalau mencium sebelah dalam ini sebagai bentuk, kalau sini adab, kalau ini untuk tabarruk. Sebagaimana kalau mencium tangan ayahnya, sini adab karena dia posisinya sebagai anak. Setinggi apapun pangkat anak, ketemu sama orang tuanya, anaknya S3, bapaknya S tuntung, tetap harus cium tangan orang tua. Tidak bisa enggak. Karena apa? Karena bentuk adab. Tanpa ayah tidak mungkin ada anak, tanpa ibu tidak mungkin ada anak. Setelah itu cium yang bagian dalam. Apa tujuannya? Ini tabarrukan. Dulu ayah kamu dengan tangan ini mencari nafkah untuk kamu bisa sekolah, untuk kamu bisa kuliah. Dengan tangan ini dipegangnya cangkul, dipegangnya parang, dipegangnya egrek, dodos dan lain sebagainya dan kawan-kawannya. Tabarrukan. Begitupun kepada guru-guru dengan Pak Imron, dengan Pak Supangan. Apa tujuannya? Pak Imron dulu bisa sepintar ini, Pak Supangan dulu bisa sepintar ini sekarang karena beliau menggunakan tangannya mencatat ilmu, sehingga catatannya itu bisa sampai kepada anak-anak kita. Maka anak-anak kita sudah sepantasnya mencium orang tuanya, tangan orang tuanya, bapak ibunya, mencium tangan gurunya dengan cara yang pertama ini sebagai adab, yang kedua sebagai tabarrukan atau mengambil berkah. Ini langkah awal bapak-bapak, ibu-ibu, sebab kalau tidak diluruskan cium tangan yang benar, anak itu semakin hari semakin egonya nampak tinggi. Coba kalau kita nasihati, nak, tolong nak yo,
belajar yang rajin. Ibu, lapar dek bu. Nasihati lagi, lah banyak kata-kata, kadang-kadang bapak-bapak ibu-ibunya kalah omongannya dengan anak-anaknya, betul? Maka kalau sudah semacam itu, susah. Orang tua kalah terus ngomong sama anak. Apa terus jurusnya? Kiai Hamim Jazuli Gusmi, guru saya yang ada di pelosok Kediri sana, mengatakan menasehati anak dengan kata-kata itu sudah bukan zamannya lagi sekarang. Menasehati anak itu sekarang zamannya dengan Fatihah, dengan membaca, menghadiahkan surat Fatihah. Minimal setiap kali bapak-bapak ibunya sholat 5 waktu, hadiahkan untuk anaknya walau marrotan, meskipun cuma 1 kali. Anaknya 1 dikirim 1 Fatihah, anaknya 2 dikirim, anaknya 10. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, berbahagialah orang tua yang anaknya tergerak hatinya untuk memperdalam ilmu agama. Karena sebagaimana disinyalir, diisyaratkan oleh Nabi kita, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa yang ditakdirkan Allah, dikehendaki Allah sebagai orang yang baik, maka Allah akan memperbaiki pemahamannya terhadap agama. Allah akan perdalam ilmu agamanya. Dan sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Imran, ada yang sudah mondok di sini, ada yang sudah mondok di sana. Upayakan bapak-bapak, ibu-ibu, anaknya yang sudah kelas 3 sebelum pindah minta fatwa, minta arahan dari guru-guru yang ada di sini. Pak, anak kami ini bakatnya kemana? Kira-kira disekolahkan, dipondokkan di mana? Karena 3 tahun sudah cukup waktu untuk mendeteksi sebenarnya kemampuan anak kita di mana. Pak, bapak ini anaknya daya hafalnya kuat, daya hafalnya cepat, lancar fasih. Ini kalau saya boleh merekomendasikan, pergilah ke pondok yang berbasis tahfidzul Quran. Apa fadilahnya anaknya bisa menghafal Quran? Kata ulama dulu mengumpulkan di dalam sebuah syair, hani'an mari'an wa idaka alaihima malabisu anwarin minal taji wal hula. Bahagia sekali bapak ibu yang mana anaknya ini bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz. Karena apa? Karena ketika di akhirat nanti bapak ibunya akan dikenakan mahkota. Bapaknya dikalungi bapaknya dikenakan mahkota, dipakaikan kalung, ibunya juga demikian, dipakaikan jubah yang indah yang mana sinarnya melebihi kilauan matahari. Lebih terang daripada kilauan matahari. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang kalau saya mau tanya, ibadahnya macam mana? Sudah benar 100% sempurna atau belum? Sodakohnya sudah rutin istiqomah atau belum? Maka dengan anugerah anak, bapak-bapak, ibu-ibu, kita manfaatkan rizki, kepercayaan, amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ke jalannya Allah, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan banyaknya orang-orang yang menghafal Quran sekarang juz 30 Pak Imran, insya Allah 3 tahun yang akan datang kalau fokus insya Allah bisa mendapatkan 30 juz. Cuman beda dibalik-balik Pak ya, juz 30 dengan 30 nggak apa-apa ya. Banyak fasilitas yang Allah akan berikan di dunia saja sudah enaknya macam itu tadi. Pak Imran sudah menjelaskan, orang yang hafal sekian dapat beasiswa, orang yang dapat sekian juz akan mendapatkan fasilitas ini. Itu di dunia, apalagi di akhirat nanti bapak-bapak, ibu-ibu. Saya mau tambahkan satu lagi kepada anak-anak itu Pak Imran. Selepas juz amma, ini tambahkan satu lagi hafalan, yaitu Al-Muluk. Sebagaimana diriwayatkan di dalam kitab
Sahih Muslim, orang itu kalau pengen selamat dari siksaan kubur, itu resepnya diantaranya menghafalkan surat Al-Mulk. Syukur-syukur 30 juz, tapi kalau beratnya sudahlah awal juz 29 atau Al-Mulk itu hafalkan lancar-lancar, hafalkan elok-elok. Di dalam sebuah riwayat itu dinyatakan ada seorang sahabat, ada seorang anak manusia dikuburkan. Di dalam kubur kemudian datang dua malaikat. Malaikat siapa namanya, Bang? Namanya malaikat siapa, Abang-abang sini? Yang nanyain di kubur? Raqib Atid atau Munkar Nakir? Munkar. Karena ditengok yo ini mayit baru, biasanya kalau murid baru ini ditanya-tanya. Mayit baru ini, kafannya masih baru, didatangi oleh dua malaikat tadi, didatangi kemudian setelah itu ditanya. Marrobuka, ditanya inilah, ditanya itulah, banyak sekali pertanyaan. Alhasil karena takut, tidak bisa menjawab dengan benar. Ini malaikat Munkar dan Nakir sudah geram, bapak-bapak, ibu-ibu. Rasanya orang ini ditanya elok-elok, malah jawabnya terbata-bata. Jawabnya tidak jelas, pengen dipukul lah. Oleh malaikat ini, orang tadi, jenazah tadi, mayit tadi mau dipukul. Begitu mau dipukul, bagian badan nongol. Surah Al-Mulk. Jangan dipukul. Ada aku di sini. Aku ada di hatinya. Terus karena malaikat juga takut dengan peraturan bahwasanya jangan menyakiti orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran, maka malaikat ganti, Pak. Yang nak dipukul bukan bagian perut lagi, tapi lari bagian kepala. Begitu nak dipukul kepalanya, ditahan lagi sama malaikat ini. Begitu nak dipukul kepala, tak boleh ditahan, pindah lagi ke mana? Ke kaki. Kakinya nak dipukul, ditahan lagi. Akhirnya berdebat antara surah Al-Mulk dengan malaikat tadi. Wahai surah Al-Mulk, aku tahu engkau adalah kalamullah, dan aku sebagai makhluknya Allah dari kalangan malaikat tidak mungkin akan menyakiti sifatnya Allah, yaitu kalam. Oleh karenanya aku ingin kamu pergi dulu, biar aku siksa dulu. Oh, tidak bisa. Aku selama di dunia setiap hari dibaca oleh jenazah ini. Selama di dunia dia membaca aku setiap hari, dan sekarang ketika di alam kubur aku akan menjaganya sekuat mungkin. Depak. Saking bingungnya malaikat, akhirnya lapor. Ya Allah, ada jenazah tuh di desa Sungkai Tano. Nah, aku sikso, ada surah Al-Mulk, tak berani aku. Nah, macam mana solusinya ya Allah? Aku kan tugasnya macam itu, tapi di situ ada surah Al-Mulk. Apa jawaban Allah? Sudah, tinggalkan saja. Dia diberkahi mendapatkan rahmat dariku karena menghafalkan surah Al-Mulk. Jadi Pak Imran, ini saya buka sedikit ya. Ada beberapa pondok pesantren yang saya ketahui itu di Darul Quran, di Darul Syafi'iyah, itu kalau MTS ataupun aliyah menjadi, kalau pengen ambil ijazah. Nah, kalau mau ambil ijazah MTS ataupun aliyah, syaratnya harus bisa atau sudah hatam juz. Ini menjadi motivasi kita semua. Saya harap antara guru yang ada di sini dengan wali muridnya bisa bekerja sama supaya anak-anak kita ini punya tabungan hafalan minimal. Kalau jadi imam itu sholatnya, imaminya tidak pakai surah favorit terus, ya kuliah dan minimal adalah amma yatasaalun anin nabail azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Adem apa tidak, Bu? Kalau rumahnya untuk ngaji Al-Quran,
Maka saya menghimbau kita semuanya, kalau ingin daerah kita ini menjadi daerah yang dirahmati Allah, perbanyaklah membaca Al-Qur'an. Ada sebuah riwayat yang cukup masyhur dari Syekh Soleh Darat. Syekh Soleh Darat itu orang Semarang. Beliau menceritakan Imam Ahmad bin Hanbal itu seorang ulama besar, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari bab fikih itu ada 4 imam. Yang pertama Imam Abu Hanifah, yang kedua namanya Imam Malik, yang ketiga namanya Imam Syafi'i. Imam mazhab itu namanya Imam Syafi'i. Yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal karena waliullah, beliau berkali-kali bertemu dengan Allah. Nah, kita tidak usah mikir yang neko-neko macam mana bertemunya, tetapi menurut riwayat demikian. Berapa kali beliau bertemu dengan Allah? 99 kali, tapi Allah tidak berpesan apapun. Sampai suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal mempunyai niatan, kalau saya diizinkan oleh Allah untuk bertemu, bermimpi bertemu dengan Allah yang ke-100, maka aku akan bertanya kepadanya, kira-kira amalan apa yang engkau cintai, wahai Tuhanku? Kemudian betul, berapa malam kemudian Imam Ahmad bin Hanbal bermimpi lagi bertemu dengan Allah dan ditanya, amalan apa yang paling engkau cintai, wahai Tuhanku? Dijawab, membaca Al-Qur'an. Di dalam hadis dikatakan, wa man arada ay yatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin berbincang-bincang dengan Allah, maka bacalah Al-Qur'an. Ini kita pakai kias bebas, kita pakai kias bebas. Tidak usah omong-omongan sama Allah, omong-omongan sama Pak Camat Bela sudah gagah nih, betul? Omong-omongan sama Pak Bupati, apalagi Pak Gubernur, apalagi Pak Presiden, itulah cerita 7 hari 7 malam tidak berhenti itu. Apa katanya? Kemarin aku ketemu sama Pak Bupati, ngomong-ngomongnya berdua baik. Nah, ini yang kita ajak ngobrol adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai sebuah sarana, kalau kita nomor HP lah ya, ini kita kalau pengen obrol-obrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukuplah dengan Al-Qur'an. Nah, anak-anak kita ini Bu, kalau ibu bapaknya mungkin sudah agak tak telap lagi menghafalkan, betul? Anak-anak kita inilah yang masih memori masih kosong, yang masih bersih, kita dorong supaya mau menghafalkan Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita sama-sama, dari mulai di dunia mendapatkan rahmat, mendapatkan fadl daripada Al-Quran, sampai di akhirat kita juga mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30, suratnya ada berapa ya? Al-Quran ada berapa surat? 114. Ini tidak menceritakan bagaimana tampannya Nabi Muhammad. Begitupun ketika Nabi Muhammad ini mempunyai kelebihan-kelebihan yang bersifat indrawi, tidak banyak yang diekspos oleh Al-Quran, tetapi yang ditekankan oleh Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya di dalam diri Nabi Muhammad terdapat akhlak yang baik. Maka melalui momentum Maulid Nabi ini, mari kita teladani akhlak Nabi. Bagaimana kita meneladani akhlak Nabi pada 15 abad yang lalu, telah meninggal dunia, telah wafat, kita melihat dari akhlak penerusnya, pewarisnya, yaitu para ulama. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau tidak ada murabbi, orang yang mengasuh spiritualku, aku tidak tahu siapa Tuhanku. Laulal ulama
lamma arafnal anbiya, seandainya tanpa jasa para ulama kami juga tidak kenal apa itu nabi. Maka dari itu, kalau pengen tahu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, belajarlah dari ulama, belajarlah dari kiai-kiai yang mu'tabar, kiai yang haluannya ahlus sunnah wal jamaah. Jangan kiai, jangan ustadz, jangan mubaligh yang sedikit-sedikit mengkafirkan. Saya menghimbau kepada kita semuanya, sekarang teknologi sudah maju, kecerdasan juga harus maju. Kita bisa melihat ceramah apapun di YouTube, tetapi harus pandai menyeleksi siapa yang kita tonton. Jangan sampai kita salah memasukkan. Kita pengennya dapat vitamin, nutrisi, gizi yang baik, tetapi karena kita salah menonton, nontonnya yang gemar mengkafirkan, nontonnya yang gemar mensesat dan membid'ahkan, akhirnya kita juga berubah menjadi orang yang mudah menyalah-nyalahkan. Zaman sekarang bapak-bapak, ibu-ibu kalau pengen melanjutkan anaknya selepas dari MTS ini ke pondok pesantren, betul yang saya sebut tadi, minta rekomendasi dari guru sebelumnya. Insya Allah guru itu tidak akan menyesatkan muridnya. Begitu banyak pondok-pondok pesantren di luar sana yang bangunannya megah, tetapi itu semua tidak menjamin bahwasanya pondok pesantren itu selaras dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama pondoknya, tetapi kalau tidak ahlus sunnah wal jamaah, naudzubillah min dzalik, menjadi tempat untuk mendoktrin. Maka tidak heran ada orang-orang yang mau menjadi pasukan bom bunuh diri karena salah pilih guru, karena salah pilih ustadz, karena salah pilih pengajian. Maka dari itu, berhati-hatilah untuk melihat, menonton, kemudian mendengarkan tausiah-tausiah dari sumber manapun. Kita senantiasa berpegang kepada guru-guru yang ada di kampung. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita amalkan, amal-amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dengan barokah daripada Maulid Nabi, kita semuanya bertambah mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.